Eh, saya mau bikin reusable widgetnya dulu ya teman-teman. Ini di luar yang WooCommerce tadi ya. Oke, karena sebenarnya saya udah punya, tapi nanti teman-teman bingung gitu. Ini kenapa tiba-tiba ada nih reusable widgetnya gitu. So, di sini saya udah copy paste ya reusable widget yang dibuat, oke, di YouTube, oke. Jadi udah ada text field, time picker, date picker, number field, text area, time picker, oke. Auto complete. Nah, di sini saya nambahin satu lagi reusable widget namanya image picker, oke. Namanya image picker, oke. Kita langsung bikin aja reusable widgetnya ya. Image picker dot dart. Kita panggil reusable-nya pakai snippet reusable, oke. Ini di rename aja ya. Di sini saya namanya apa ya? Ini namanya pakai Q ya kalau nggak salah. Oke, pakai Q. Saya rename aja jadi Q ya. Q image picker. Q image picker. Oke, seperti itu. Nice. Seperti ini. Oke, cukup. Untuk fungsinya mungkin saya ilangin dulu kali ya. Atau kita biarin dulu. Oke, kita biarin dulu aja. Atau ini jangan diwajibin sih. Ini nggak usah wajib. Value-nya juga ini. Kita bolehin dulu, oke. Nah, on change-nya kita biarin dulu, oke. On change-nya kita biarin dulu. Nah, ini bagian ini nih, oke. Bagian ini kita bikin kontainer dulu aja, kontainer radius gitu, warna merah. Udah kita biarin itu dulu, biarin kayak gitu dulu. Nah, saya ngerjainnya di mana nih? Kita ngerjainnya di mana nih? Di mana ya? Mungkin bikin satu lagi ya, bikin satu lagi halaman supaya nggak bingung. Saya bikin halaman developer gitu, dev home, oke. Nah, bikin halaman dev home yang bisa diakses dengan apa ya? Atau kita tambahin satu lagi kali. Kita tambahin lagi satu menu. Jangan deh. Oke. Kalau klik ini masuk ke dev home, kayak gitu aja kali ya. Kita bikin kayak gitu. Kita buka dashboardnya. Oke, ini kan ada WooCommerce ya teman-teman ya. Jadi kita bungkus dengan Inkwell WooCommerce ya. Nah, di sini kita bikin kalau dia diklik dia mengarah ke mana? Ke dev home view. Oke, seperti itu. Nice. Kita arahkan ke dev home view. Oke, kita coba. Oke, udah masuk ya ke dev home view. Nah, oke, nice. Ini adalah halaman ya, halaman halaman untuk ngedebug, ceritanya kayak gitu. Oke. Nah, di sini saya mau ngedebug itu sih, mau ngedebug reusable widgetnya yang mau kita buat ya. Image picker, oke. Kita mau debug di sini. Tinggal kita panggil Q image picker seperti ini. Value, oke. Dia perlu value-nya. Value-nya 0 aja sih. Harus diisi ya. 0, oke. Oke, wajib diisi kah? Oke. Value, oke. Ini konstannya hilangin tadi. Sip. Itu permasalahan konstan ya, membingungkan ya. Nah, seperti itu. Ini ceritanya yang warna merah ini image picker-nya, oke. Kita bikin UI-nya. Kita bikin UI-nya dari image picker-nya. Oke, gimana UI-nya? Saya nggak tahu gimana. Seperti ini aja. Wait. Kasih saya waktu untuk berpikir. Oke. UI-nya seperti ini aja. Kita kasih child, ada row di dalamnya. Oke. Di sini pakai Conimage. Oke, pakai Conimage lagi. Nah, tapi di sini lebarnya tuh cuma 100 kali. Kita bikin kayak gini, oke. Nah, ini dalamnya pakai src no image. Seperti itu. Kita coba. Oke, nice. Itu image picker-nya, image picker yang mau kita buat seperti itu. Saya mau pengen nambahin label sih. Mungkin di sini kita tambahin lagi ya. Kita pengen ada labelnya, jadi kita tambahin aja di sini. Oke, kita tambahin, nggak apa-apa. Labelnya wajib diisi nggak? Nggak usah diisi, nggak wajib diisi. Oke, labelnya nggak wajib diisi. Seperti ini, oke. Udah ada ya? Labelnya udah ada, sorry. Labelnya udah ada teman-teman. Labelnya udah ada. Oke, saya mau tambahin label berarti ya di sini.
Misalnya labelnya foto gitu ya. Labelnya foto. Nah, kita tampilin aja labelnya. Tampilin di mana nih? Kita tampilin di, nah ini kita ganti kolom, ya kita ganti kolom aja ya. Kita ganti kolom aja ini. Sip, nice. Ini ngambil dari widget label. Oke. Bagus. Nah, ini tingginya kita bikin ini ya. Kita hilangin, merahnya juga kita hilangin. Ini jadi cross start ya, supaya fotonya labelnya ke pojok kiri. Oke. Nice. Udah sih, udah ya. Udah jadi. Ini antara label sama fotonya saya pengen kasih jarak 4. Oke lah. Oke. Oke, udah jadi ya UI image picker kita. UI-nya dulu udah jadi. Sekarang kita pengen buat ini tuh berfungsi, oke. Jadi ketika diklik dia akan cari gambar ya. Menjadi gambar di galeri atau di foto boleh, silakan. Kita ini ya, kita buat logiknya, oke. Ketika dia diklik, nah ketika diklik mau ngapain? Ketika diklik open image picker, show dialog, boleh lah kita tampilin dialog dulu kali. Pakai dialog atau langsung browsing gambar aja nih image pickernya nih. Jadi ketika diklik nanti dia nyari gambar gitu. Ceritanya seperti itu, oke. Saya bikin sini dulu aja deh, nggak apa-apa, oke. Kita, nah pakai snippet aja ya teman-teman ya. Ada do, oke. Oh bukan do ya. Get, oke. Udah ada ya. Get image kamera, get image gallery, oke. Nah di sini saya pengen ambil dari galeri dulu, oke. Saya nggak pengen terlalu lama nih bikin reusable widget image pickernya. Nanti kita kembangkan ke depannya. Sekarang kita ambil dari galeri dulu, seperti itu. Ketik aja get image ya. Pilih salah satu dari ini ya, bebas sih. Saya ambil dari image gallery, kita import image pickernya seperti ini. Nah, sampai sini nih sebenarnya teman-teman udah dapat file path-nya nih. Lokasi gambar, oke, yang udah di-pick, oke. Makanya kalau saya print shift alt P, oke. Sorry, pakai dpvar aja. Dpvar. Sini kalau kita print nih file path-nya. Ini udah dapat teman-teman. Kita coba ya. Nice. Oke, pilih salah satu gambar. Nah, ini udah dapat teman-teman. Ini gambarnya udah dapat, oke. Nah, sekarang, nah ini ada ini ya. Ada orang lagi. Ada developer, oke. Ada developer yang dia tuh ketika browse file udah dapat pathnya dia langsung di-upload gitu. Ada yang kayak gitu, oke. Ada juga yang upload itu belakangan, oke. Kalau yang saya pakai selama ini itu yang versi pertama gitu. Saya nggak mau upload ketika submit gitu. Saya pengen upload ketika dia cari langsung dapet nih URL-nya kayak gitu sih. Menurut saya lebih praktis aja sih. So di sini ketika dapat file path-nya saya langsung upload, oke. Nah cara uploadnya ketik aja sih do upload file dio, oke. Bisa pakai ini ya, do upload file dio atau pakai dio upload, sama aja ya. Bebas sih ya. Bebas teman-teman, oke. Tapi di sini saya pakai do upload dio. Kenapa? Karena di sini udah ada contoh untuk upload ke server ya. Oke, di sini kita anggaplah kita nggak punya server gitu. Kita upload aja ke website ini ya, image hosting namanya IMGBB. Oke, saya pengen upload ke sini. So kita upload aja. Ini ya import lah ya, import. File path-nya ngambil dari atas ya teman-teman, ngambil dari sini. Oke. Nah ini jangan lupa divalidasi teman-teman. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan si usernya itu nggak milih gitu, ya kan? Kenapa nih? Harus pakai tanda seru? File path sama dengan 0 ya. Ya kalau 0 kita return gitu, supaya nggak masuk ke bawah ya. Berarti kalau 0 ya jangan diupload gitu ya. Karena kan nggak ada gambarnya, ya gitu sih. Oke. Nah sampai sini nih kita udah dapat filenya. Lalu kita upload ke IMGBB. Nah ini contoh ya, contoh cara uploadnya seperti itu, oke. Nah di sini kita udah dapat URL-nya nih teman-teman, oke. Makanya kalau saya print dpvar, oke. Kalau saya print nih URL-nya, coba ya. Ini udah ada teman-teman. Kita coba ya, kita coba. Saya upload yang ini nih.
Ya, kita tunggu. Oke, ini udah dapat teman-teman URL-nya. Oke, ini bisa kita bilang udah terupload sih. Oke, bagus ya. Nah, sekarang gini, ini gimana cara nampilin gambar ini nih yang udah terupload di sini. Oke, kita perlu lagi satu state namanya image URL. Oke, nice. Dia bisa null. Oke, dia bisa null dan dia bisa di set dari awal gitu, dari value ya, widget value. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, so nanti kalau pengen edit dan kita udah ada foto foto yang udah diisi sebelumnya, bisa muncul gitu. Oke, di sini saya setting image URL-nya sama dengan widget.value seperti itu. Oke. Nah, di sini kita setting nih teman-teman, image URL sama dengan URL. Oke, cukup. Lalu di set state. Udah. Ini seharusnya udah jadi ya. Ada lagi yang kurang, sorry ada yang kurang. Nah, di sini nih. Oke. Di sini kita gambarnya ambil dari image URL. Tapi kalau nggak ada, kita pakai src no image, pakai yang ini nih. Oke. Save. Nice. Saya hot restart dulu ya, hot restart karena kita tadi menambahkan sesuatu di init state ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Kita hot restart. Masuk ke deformnya. Oke, ini deformnya. Kita coba ya. Kita coba upload gambar yang ini. Kita tunggu. Oke, udah bisa ya. Fitur uploadnya udah berjalan. Nah, di sini kita udah dapat URL-nya. Oke, kita udah dapat URL-nya. Udah bagus. Oke. Nah, ini teman-teman bebas ya. Nanti sih kalau teman-teman mau upload ke hosting teman-teman sendiri, ini basically itu teman-teman cuma ngeganti URL sama ini sih, sama bagian atas ini sih. Oke. Ini mungkin nanti diganti file atau apa gitu. Tergantung back end teman-teman. Oke. Saya nggak mau terlalu banyak bahas itu. Yang penting kita udah jadi di sini. Gambarnya udah muncul. Oke. Udah bagus ya. Udah bagus. Nah, sekarang gini. Namanya reusable widget, best practice-nya kan ada dua ya. Yang pertama itu harus bisa di set value, oke. Satu harus bisa diambil nilainya melalui event. Best practice-nya seperti itu. So, kita pengen bisa ambil value URL yang udah terupload, oke? Nah, gimana caranya? Di sini kan kita ada event on change ya. Ada event on change, oke? Kita panggil nih event on change-nya ketika dia itu udah berhasil terupload gitu ya. Widget on change, tinggal masukin URL-nya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Boom. Sekarang kita udah bisa mendapatkan URL, URL-nya dari event on change. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, kita sekarang udah bisa ambil di sini teman-teman. Oke. Kita buktikan ya. Oke. Value. Your photo URL is nice. Kita coba. Kita tunggu upload. Oke, nice. By the way teman-teman bisa tambahin loading dan sebagainya ya. Bisa sih, bisa banget tambahin loading dan sebagainya. Silakan tambahin, oke. Tapi di sini saya nggak mau bahas ke sana. Kenapa? Karena untuk menjaga si reusable widgetnya ini tetap kelihatan sederhana aja sih, tetap sederhana. Jadi teman-teman nih yang baru belajar bisa ngikutin, oke? Karena kalau terlalu banyak setnya, ntar bingung aja sih, ntar membingungkan sih, kayak gitu sih, oke? Silakan dikembangkan sampai ke sana. Saya cukup optimis nih teman-teman yang udah paham basicnya, inilah, mengerti lah ya, bikin loading dan sebagainya, oke? Kita nggak mau bahas ke sana. Yang penting secara fungsional udah berjalan, itu udah bagus banget teman-teman, oke? Kayak gitu. Nah, ini udah jalan ya image speakernya, tinggal kita pakai, oke? Berarti reusable widget image speakernya udah selesai, oke? Nice. Kalau udah selesai kita geser ya, kita geser dari ongoing ke review, oke?
Sekarang kita implementasi kelas input nih untuk mempermudah mendapatkan value dari reusable widget. Oke. By the way, ini opsional ya. Yang kedua ini opsional. Teman-teman kalau bikin reusable widget, kalau mau stop sampai di sini udah oke. Oke. Sampai sini udah oke. Jadi kayak misalnya teman-teman pengen handle value-nya ya pakai state di controller atau di mananya, atau dimanapun gitu ya. Sampai stop di sini udah oke. Nah, kita mau ke step selanjutnya. Oke, step selanjutnya. Nah, ini opsional. Teman-teman bebas mau ikutin atau enggak. Oke. Ini yang karena apa ya? Karena ini salah satu metode untuk ambil data lah dari reusable widgetnya. Oke. Tujuannya sih sebenarnya sama sih kayak onCharge ini gitu. Mau ngambil value dari reusable widget yang kita buat sih. Tujuannya sih intinya itu gitu. Tapi di sini saya pengen mempermudah untuk mengambil reusable widgetnya. Oke. So di sini saya mau nambahin fitur seperti ini teman-teman. Misalnya ada ID foto. Oke. Saya pengen nambahin fitur seperti ini. Jadi kalau saya pengen ambil fotonya, saya bisa ambil kayak gini. Input get foto. Seperti itu. Oke. Nah, ini inspirasinya dari EXTJS dari JavaScript. Nah, saya pengen mempermudah cara ngambil value-nya seperti ini. Jadi kita akan apa ya? Akan diharuskan mengisi ID di sini. Oke. Seperti itu. Oke, langsung aja kita buat ya yang task keduanya nih. Oke. Langsung kita buat. Yang nanya sabar ya, nanti saya jawab. Nah, di sini caranya. Nah, caranya saya bikin lagi sebuah kelas atil lah ya. Namanya kelas atil. Oke, kelas atil. Namanya input.dart. Oke, namanya kelas input.dart. Seperti ini. Nah, di sini saya bikin variabel map string, oke, map string what apa ya? Map string input, oke. Apa ya? Sebentar ya. Map string oke, ini ada 3 hal nih. Ini agak rumit ya. Pertama saya harus bikin kelas input. Yang kedua saya perlu bikin kelas ini, kelas input controller state. Oke. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti saya jelasin. Seperti ini ya, seperti ini. Get value, oke, seperti ini. Reset value, oke, seperti ya. Atau dua dulu deh. Oke, seperti ini. Lalu saya pengen bikin kelas input static aja. String input string, oke. Sebentar. String sebentar. What? Oh, salah nih. Static get, oke. String ID. Nah, seperti ini. Yang satu lagi set ya. Setnya nggak usah sih, atau perlu nggak usah? Saya komen dulu ya, takutnya membingungkan. White static map string, oke. Input get. Saya perlu handle ini sih. Saya perlu menyimpan instance dari setiap input yang saya buat gitu. Setiap instance yang dibuat, saya pengen tampung dia di sebuah static variable. Oke. Static variable konsepnya seperti dependency injection sih sebenarnya ya. Oke. Kita buat dulu. Nah, oke, sorry. Saya buat lagi namanya kelas jangan deh, string input controller state. Oke, seperti ini. Input controllers. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini aja. Seperti ini aja. Nanti di sini saya mau return input controllers ID. Oke, ini agak membingungkan ya. Ikutin aja. Ikutin aja, teman-teman. Get value. Oke, seperti itu. Saya mau bikin satu fitur supaya kita bisa ambil value-nya seperti ini. Foto sama dengan input get
foto. Nah, seperti itu, oke. Udah jadi kelas statiknya. Sekarang saya perlu mendaftarkan si image picker-nya ya. Kita perlu mendaftarkan ini mungkin saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu emulatornya. Kita tutup dulu supaya enak nih ngodingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini setiap kali menginit state di sini, oke. Saya pengen daftarin nih, teman-teman. Saya pengen daftarin di oke. Ini ada yang kurang nih. Di sini saya sekarang bikin lagi satu variabel di konstruktornya ID, oke. Dan dia itu wajib diisi. This ID, oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita isi ID foto. Oke, seperti ini. Foto di sini ada ID. Oke, nice. nice. Di stat ini saya mau daftarin ID-nya seperti ini. Input controllers widget ID, oke, sama dengan this. Bisa nggak nih? Bisa nggak ya? Implements input controller state. Nah, ini nih triknya ya. Nah, ini kenapa saya bikin input controller state ya? Saya pengen setiap reusable widget yang kita buat ya, dia harus mengimplementasikan function ini gitu. Set value dan get value, oke. So ini akan error gitu. Error kenapa? Karena kita belum mengimplementasikan set value dan get value, oke. So di sini kita paksa si reusable widgetnya untuk bikin set value seperti ini dan get value. Get value. Nah, seperti ini. Nice. kita paksa reusable widgetnya. Guys, gak apa-apa. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, di sini ketika di set value, oke. Image URL sama dengan value. Oke. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti aja. Ini ikutin dulu ya, teman-teman ya. Takutnya bingung, ikutin aja dulu ini fungsinya apa. Nah, get value ini untuk ambil image URL seperti itu, oke. Lalu apa ya yang kurang ya? Udah sih ya. Di dispose, oke. Di dispose-nya juga boleh. Jika di dispose input controller widget ID, oke. Oh, di remove ya. Remove, oke. Remove widget ID. Widget.id. Salah sih. Remove. Oke. Widget. Oh iya, widget.id. Seperti itu. Kita dispose ya. Sebentar. Oke. Udah bener belum ya? Udah salah deh. Oke. Sorry ya, saya lihat-lihat dulu kodenya. Takutnya lupa nih. Oke, udah benar. Seperti ini ya. Ini sebenarnya cuma nambahin beberapa baris kode sih yang ini, oke. Lalu kita implement di sini, teman-teman. Oke. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya pengen paksa semua reusable widget kita gitu untuk menerapkan set value dan get value gitu. Kenapa? Karena nanti mau kita pakai gitu di sini nih di fungsi input ini, oke. Hot restart dulu aja, hot restart. Kita tes ya. Kita tes fiturnya udah jalan apa belum, oke. Kita balik lagi ke kodenya. Nice, kita balik lagi ke kodenya. kita coba guys. Mungkin untuk coba saya di sini bikin button ya. Saya bikin button untuk cek gitu ya. Add aja nggak apa-apa sih, add aja. Oke. Nah, ini untuk ngecek. Sini saya mau ngapain? Nah, di sini saya mau ngeprint foto. Oke. Nah, yang beda fotonya saya ngambil dari input get foto. Nah, saya ngambil dari sini, teman-teman. Oke. Saya ngambil dari sini. Oke, kita harus restart dulu. Nanti habis ini saya coba jawab ya pertanyaan di TikTok supaya nggak terlalu menumpuk. Yep, sip. Nah, oke, nice. Nice. Oke, kita coba ya. Kita upload, dapat
fotonya. Oke. Saya klik add. Oke. Udah masuk teman-teman ya. Udah masuk fotonya. Udah bisa kita ambil pakai input titik get foto. Oke, seperti itu. Nah, ini ya, sekali lagi ini opsional, oke. Teman-teman yang mau bikin sampai sini silakan. Yang nggak mau bikin sampai sini stop aja sampai nggak usah nerapin fitur ID-nya, oke. Seperti itu sih. Seperti itu, oke. Nah, sekarang saya mau implementasi yang serupa, oke. Saya mau implementasi implementasi fitur yang serupa untuk text field kita dan yang lainnya lah, oke. So mungkin supaya agak cepet saya nggak sambil ngejelasin ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sih sama yang tadi ya, yang image picker dan inputnya. Atau sambil kita buka sih kelas inputnya supaya teman-teman bisa ikutin nih. Oke. Wait. Image picker mana image picker? Oke, ini nice. Image picker. Saya split ke kanan. Sip. Nah, sekarang kita coba implementasiin ke kelas-kelas lainnya ya, ke reusable widget lainnya yang udah kita buat. Saya start dari text field dulu, oke. Saya start dari text field. Nah, si text field ini saya paksa, oke. Wah, ngeri banget nih pemaksaan ya. Saya paksa untuk mengimplementasi input controller state, oke, seperti itu. Langsung aja implement di sini. Kita paksa, nice, sudah berhasil kita paksa. Sekarang kita paksa dia bikin function set value dan get value, oke. Nice, input control setnya diimport dulu. Nice. Nah, ini untuk dapat value-nya. Untuk dapat value-nya nih, oke, di sini belum ada state-nya nih ya. Untuk dapat value-nya, kita bikin dulu state-nya ya teman-teman. String value, oke. Ini, nah ini saya ambil value-nya ketika on change ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu, oke. Seperti itu. Oke, lalu saya bikin init state ya. Jangan lupa nih init state-nya penting juga. Ini nice. Ini value sama dengan value. Dia paham nggak ya value yang dimaksud yang ini? Atau saya bikin ini aja, saya bikin private. Nggak bisa. Atau input value aja. Input value oke lah ya, cakep lah ya. Kita pakai keyword input value aja, kayaknya cakep sih. Ya, nice. Saya pakai keyword input value. Input value sama dengan widget dot value, oke. Nah, ini kita perlu implementasi juga ID ya, teman-teman di sini. Seperti itu. By the way, agak panjang nggak apa-apa ya, karena ini harus saya buat semuanya biar seragam sekalian. Apa yang kurang di sini? Argumen string. Oke. Nah, ID-nya kita wajibin ya, teman-teman. Kita wajibin. Oke. Kita wajibkan. Kenapa nih? Widget ID string can be assigned to parameter string. Oke. String put controller string widget ID. Widgetnya ada kok. Wajib apa? Oke, harus pakai tanda seru. Oh, harus pakai tanda seru ya. Ini aneh juga nih. Ini aneh sih. Ini aneh nih. Saya nggak ngerti nih text field ini kenapa. Ya udah, kita biarin aja. Oke, sekarang kita tes ya. Apakah fitur input get-nya itu udah jalan belum di text field? Oke. Kita balik lagi ke kodenya. Oke, semoga tidak bosan dengan step by step ini. Oke, kita masuk ke dev home lagi. Nah, kita coba yang text field ya. View text field. ID-nya misalnya product name. Kayak gitu, product name. Labelnya product name. Oke, nice. On change value. Nah, seperti itu. Oke, nice. Ini cross tab aja. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba ambil sekarang kita ambil product name-nya tapi pakai kelas input, teman-teman. Seperti ini, oke. Oke, kita ambil product name-nya. Oke.
DDD print. Oke, udah dapat ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini udah berhasil ya text field-nya. Udah berjalan. Saya mau sekalian implementasi untuk number field. Oke. Mungkin saya coba lebih cepat ya ngerjain ini. Oke, saya coba selesaikan lebih cepat ya teman-teman sekalian nih, soalnya kemungkinan besar kita pakai sih si widget ini gitu. Oke, di sini udah ada. Oke, saya implementasi input value di sini. Penulis sprite-nya kita copy paste aja semuanya. Nah, ini oke, karena ini sama sih dengan text field ya. Jadi ya kita ikutin aja dulu. Jadi itu oke, udah selesai untuk number field. Kita lanjut ke text area. Saya pengen nambahin ID juga seperti ini. Oke, lalu kita tambahin di sini wajib diisi ID-nya. Sini saya nambahin input value sampai ke bawah. Nice. Oke, lalu sini di sini belum diimplement. Implement input controller set seperti itu. Oke, nice. On-change-nya kita panggil seperti ini. Udah selesai untuk text area. Lanjut lagi ke time picker. Oke, ke time picker kita lanjut. Kita wajibin untuk isi ID. Oke. Ini value nggak wajib sih. Ini saya perbaiki deh sekalian nih. Value ini nggak wajib diisi teman-teman. Oke. Lanjut ke bawahnya kita implement input controller state ya. Ini ya, nice. Oke, sip. Kita kopas kita kopas ini sampai ke bawah. Oke, kita lihat dulu ya, ini apa nih, ini ini input. Oke, ini time picker ya. Ini time picker. Oke. Nah, di sini saya butuh juga sih time picker, saya butuh juga value sih di sini. Saya butuh value-nya sih. Oke. Oh ya, di sini kita ganti ya jadi time of day. Oke. Karena dia value-nya itu bentuknya time of day. Oke. Value-nya bentuknya time of day. Jadi ya kita ikutin aja. Input value sama dengan widget value. Ya, nice. Apa nih yang kurang? Oke. State-nya ini value oke. Oke, ini yang kurang ya. Ini state-nya nih pakai yang bawah aja. Kita nggak pengen rusak. kita tidak pengen merusak. Input value sama dengan value. Ya, kayak gini standar sih. What picket time ya? Picket time. Oke, nice. Bawahnya ada lagi nggak? Udah sih ya. Udah sih yang time picker gitu doang. Oke. Lanjut lagi ke date picker. Kita tambahin ID di sini. Oke, nice. Sebentar ya teman-teman, supaya cepet saya nggak mau ngejelasin dulu. Oke, kita tambahin input controller state di import. Nice. Set value dan get value-nya ya kita wajibkan. Oke, kita lihat nih, ini value-nya apa? Oh, date time. Oke, saya bikin set date time di sini, input value aja. Seperti itu, nice. Lalu saya ambil di sini input controller seperti ini, input value sama dengan widget value. Oke, seperti itu. Oke. Lalu di bawahnya ini apa nih? Di bawahnya mana nih? Tidak sama dengan 0. Oke. Input value sama dengan picket date. Ya, seperti itu. Nice. Udah selesai yang date picker. Apalagi mau selesai. Text field udah. Time picker udah. Time pickernya udah. Date pickernya udah. Auto complete-nya nih. Auto complete-nya belum ya. Kalian ya kita bikin untuk auto complete-nya. Kayaknya sih nggak kepake sih untuk ini. Nih nggak kepake ya teman-teman. Tapi ya udah, kita bikin aja.
supaya jangan setengah-tengah. Ini value-nya saya bikin nullable ya. Nullable seperti itu. Oke. Kita bikin nullable, lalu apa nih? Kenapa? Kosong aja kalau nol. Lalu kita implement lagi input control state. Oke, ini abis ini saya coba jawab ya pertanyaan teman-teman yang ada di TikTok atau YouTube. Sebelum kita lanjut ke ini ya, fitur login by Google. Oke, seperti itu. Nah, ini kita lihat nih bentuk value-nya string ya. Biasanya sih kalau atasnya string, di sini juga state-nya string juga sih. Ngikutin apa? Ngikutin konstruktor value-nya. Oke. Ini input controller widget ID. Oke, nice. Event on change on selected. Oke, di sini ada on selected teman-teman. Nah, hati-hati di sini, hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Oke. Udah selesai teman-teman, udah selesai. Sekarang kita tes ya. Jangan lupa dites nih kalau develop ginian, oke? Saya tes number field dulu. Number field kita yang kita punya. Ini saya isi dengan price. Coba isi dengan price, oke? Price, oke. Lalu kita udah punya text area ya, text area, oke? Kita isi dengan description seperti ini. Description, oke, nice. Lalu ada date picker, Q date picker, oke, Q date picker. Value-nya, nah ini yang kurang nih, value-nya nggak wajib diisi bro, oke, karena kalau kita bikin baru, dia nggak ada value-nya ini. On-change, on submit. Oke, ini kayaknya diganti on change aja ya, supaya lebih konsisten ya. Nah ini salah satu ini ya, prinsip clean code, oke. Kalau kita udah pakai on change gitu, kita jangan pakai yang lain lagi, biar lebih konsisten ya teman-teman. Nice, cantik sekali ya codingan kita ya. Sering-sering lah teman-teman memuji diri sendiri. Supaya kita nggak terlalu grogi ya. Ini kita rename jadi on change. Boom. Oke, nice. Time picker ini apa ya? Birth date. Oke, birth date. Oke lah. Birth date. Nice. Ini hour. Oke lah ya. Kita hot restart dulu ya untuk menghindari hal yang kita tidak inginkan. Kita tes dulu ya teman-teman. Ini perlu kita tes sih. Perlu banget kita tes ya. Oke. Oke. Nah, kita tes ya. Di sini saya ada yang baru tuh apa? Ada price description ya, birth date, working hour, oke. Kita tes ngambilnya. Price, birth date. Karena kalau nggak dites kita nggak tahu nih, jangan-jangan ini ngebug gitu. Seperti itu teman-teman, nice. Ini memang effort sih, effort di awal, tapi kalau udah jadi teman-teman udah enak sih. Kayak gitu sih. Gak apa-apa sih, effort di awal tuh is oke lah. Oke, nice, kita coba ya. Kita coba di sini, kita isi DDD, price-nya 32. By the way ini tema light-nya ganggu ya. Oke, saya pakai ini aja. Sorry ya, kelupaan tadi pengen ganti sih. Kelupaan, sorry. Description-nya kita isi XXX ya. Birth date-nya, nah birth date-nya ini bebas nih. Mau kita isi 13 Oktober boleh.
Working hours-nya kita isi jam berapa ya? Jam 22. Jam 22 oke. Jam 22.35. Jam 22.35. Oke, sip. Kita coba print ya. Ini close aja sih. Ini close, ini kita resize ya dikit supaya kelihatan. Nice. Kita coba. Oke, udah dapat ya teman-teman. Ini semua value dari form yang kita buat. Nah, kita udah dapat nih teman-teman ya. Udah dapat.